Teman-teman mungkin lu sudah dengar ya, ada hakim, ketua pengadilan pengadilan Jakarta Selatan yang ditangkap ke Kejaksaan Agung ya, dan diduga korupsi atau terima uang suap gitu lah ya. Nah, gue akan langsung share aja ya. Ini menjadi perhatian gue karena ternyata dia seorang konsultan pajak juga nih yang ditangkap ini ya. Ini ada berita Kejagung tahan 4 tersangka kasus suap putusan lepas korupsi Migor. Dua pengacara yang ditangkap semalam juga berprofesi sebagai tax consultant atau konsultan pajak. Ini yang teman gua sampaikan ya, gua belum tahu detailnya. Langsung gua bacakan nih. Kejagung tahan 4 tersangka kasus suap putusan lepas korupsi Migor ya. Jadi mengenai korupsi Migor, minyak goreng ada diputus lepas ya, diputus lepas. Kejaksaan Agung menahan 4 orang tersangka kasus dugaan suap putusan onslah dalam perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah CPO atau bahan baku minyak goreng terdakwa koperasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Keempat tersangka itu yakni S, ex wakil ketua PN. Oh, ini wakil ketua PN Jakarta Pusat, M Arif Nuryanta. Oh, ex wakil ketua yang kini ketua PN Jaksel. Mampus, mampus. Aduh. Sekarang ketua PN Jaksel ya. Kemudian pengacara korporasi Ibu Marcella Santoso, panitera muda PN dari Jakut ya, Wahyu Gunawan dan AR alias Arianto. Oh, ini konsultan, mungkin konsultan juga ya AR ini. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WG, MS, AR, dan MAN, pada hari ini Sabtu 12 April penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka ya, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Oke, Abdul Kohar. Oke. Kohar menjelaskan, keempat orang itu dijadikan tersangka setelah penyidik memeriksa saksi dan menemukan cukup bukti tentang keterlibatan mereka dalam kasus ini. Keempat tersangka kini ditahan di rutan ya. Kemudian terhadap keempat tersangka yang sudah ditetapkan jaminan ini 20 hari ke depan. Kemudian dari laman resmi putusan Mahkamah Agung, sidang putusan Tipikor itu waktu itu ya, waktu itu mereka diputus bebas. Oke, diputus bebas, tapi bukan bebas karena tidak bersalah ya. Dia terbukti, memang terbukti melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan. Nah, namun hakim menyatakan perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana, itu adalah tindakan perdata atau istilahnya ya lu kalau mau gugat jangan dipidana gitu, tetapi diperdata gitu ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Hakim membebaskan para terdakwa ini dari tuntutan jaksa serta memerintahkan pemulihan hak kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat para terdakwa seperti semula ya. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi. Oke. Jadi ini info dari teman gue juga ya, bahwa Marcella ini adalah seorang pengacara terkemuka di Indonesia ya. Saat ini menjabat sebagai partner di Arianto. Oh, Arianto ini bosnya. Arianto Arnaldo Law Firm dan CEO dari AALF Legal and Tax Consultant. Wow. Jadi dia sendiri punya punya tax consultant firm ya. Dia sendiri punya perusahaan tax consultant dan juga legal consultant ya. CEO-nya berarti dia bosnya. Ia latar belakangnya ada yang sangat kuat ya dengan SH dari UI. Luar biasa. SH dari UI, kemudian Magister Notariatan, notaris ya 2010 dan Doktor Ilmu Hukum. Gila 2022 dengan disertasi mengenai penggunaan surat keterangan kepala desa sebagai bukti penguasaan tanah. Dalam praktek hukumnya, Marcella punya pengalaman 16 tahun di bidang hukum. Mateng. Khususnya dalam litigasi hukum perusahaan dan hukum pidana. Mantap, mantap ya. Ini orangnya. Gue tidak tahu benar apa nggak dia orangnya ya. Coba teman-teman komentari ya. Mohon maaf kalau salah orang nih ya. Ini gue dapat dari teman nih. AALF. AALF itu adalah kayaknya company-nya dia ya. Dia direcognize sebagai salah satu dari top 200 lawyer di Indonesia, teman-teman ya. Salah satu dari 200 lawyer yang paling berpengaruh di Indonesia. Dr. Marcella Santoso SHMKN ya, Magister Kenotariatan. Jadi teman-teman, Ibu Marcella ini seorang doktor, teman-teman ya. Doktor ilmu hukum. Bukan dokter abal-abal, bukan dokter dokter akuntansi ya, bukan dokter
ilmu pertanian, bukan. Dia doktor ilmu hukum, teman-teman ya. Diduga pelaku suap untuk apa? Untuk memenangkan sebuah kasus. Pertanyaan gua, Anda S berapa? Lu S berapa? Yang orang-orang sok-sok jago yang mau ngelawan pemerintah, yang mau sok ngelawan oknum pajak. Ini ngomongin pajak nih ya. Yang sok ngelawan, mau ngelawan AR, ngelawan pemeriksa pajak. Lu S berapa? S1, S2, S3. Kalaupun S3, lu S3 berapa? Hukum atau bukan hukum? Coba teman-teman. S3 hukum doktor aja memilih jalur, diduga nih ya, memilih jalur untuk kasih uang suap dalam memenangkan perkara. Masih ada orang di luar sana yang berpikir, gue bisa loh menang dalam argumen melawan pemeriksa pajak. Gue masih bisa loh menang dalam pengadilan pajak tanpa kasih uang suap. Dia adalah wanita top 200 klub ya. Indonesian Most Influencer Lawyer 200 klub. Lu siapa? Lu masuk ke top berapa, teman-teman? Yang masih berpikir idealis, mau bisa menangin perkara di pengadilan pajak, bisa menang lawan pemeriksa pajak. Siapa? Lu. Gitu ya. Jadi teman-teman, saat ini dunia persilatan di Konoha Universe ya. Konoha ya, bukan Indonesia, teman-teman. Kalau Indonesia mah kayaknya bagus-bagus semua ya, setahu gue ya. Jadi dunia tipu-tipu di negeri Konoha itu saat ini, itu kita sudah di posisi yang lu masih kasih uang suap kalau mau beres. Gitu loh. Lu masih kasih uang suap kalau mau damai, kalau mau beres, mau selesai urusannya. Ya. Tapi kan orang berpikir, lah bukan zaman dahulu juga begitu. Bukannya sudah lama kita begitu kalau mau selesai mesti uang damai. Enggak gitu teman-teman, enggak. Kemarin-kemarin, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, masih ada ruang untuk lu melawan. Masih ada ruang untuk lu mencari keadilan. Kalau sekarang itu sudah tipis banget ya, ruang untuk melawan atau mencari keadilan. Lu bayangkan, PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak, itu eh, kewenangan pemeriksaan pajak oleh si pemeriksa pajak itu dimundurin, dipendekin dari 6 bulan menjadi 5 bulan. Tetapi kalau dilanggar, tetap tidak ada sanksi. Nah, sedangkan kewenangan kita, wajib pajak untuk memberikan surat balasan atas SPHP dari 7 hari menjadi 5 hari, dipendekin. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita kalah. Kita ada konsekuensi hukumnya, kita kalah. Teman-teman ya, mereka melanggar tidak ada sanksi, kita melanggar, sanksinya ada dan jelas, kita dinyatakan kalah. Mampus, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang tuh sudah sangat-sangat tipis sekali ke ruang untuk kita memberikan perlawanan atau mencari keadilan. Nah, sekarang gua akan kasih teman-teman ya tutorial konsultan pajak yang abal-abal masuk gue ya di negeri Konoha ya, yang mau kasih uang suap kepada petugas pajak. Oke, di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia setahu gue nggak ada petugas pajak itu terima uang suap, setahu gue ya. Ada 4 prinsip kalau lu mau kasih uang suap ke petugas pajak. Tutorial resmi teman-teman ini ya, di negeri Konoha. Yang pertama adalah there is no freelance. Oke, tidak ada makan siang gratis. Artinya apa? Artinya kalau lu mau dibantu, lu mesti kasih uang suap. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi ketika gue mengucapkan kata negosiasi, yang gue maksudkan adalah kasih uang suap. Gitu. Jangan salah teman-teman ya. Jangan salah persepsi ya. Jangan lu berpikir ketika gue ngomong bernegosiasi, jangan lu berpikir maksudnya itu mau kasih argumen, kasih bukti, kasih data, kasih catatan, kasih pembukaan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kalau bernegosiasi adalah kasih uang suap. Oke teman-teman ya, itu di negeri Konoha. Oke. Jadi prinsip pertama, there is no freelance. Kalau lu mau dibantu, lu mesti kasih uang suap. Selesai urusannya. Yang kedua, prinsip kedua adalah lu deal dahulu nilai uang rupiahnya, baru lu lanjut ke nomor 3. Paham maksud gua? Lu kalau mau negosiasi, lu deal dulu angka rupiahnya berapa dulu. Oke? Setelah angka rupiahnya sudah tercapai, angkanya tepat, sudah deal, baru lu lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, anyway, tidak boleh ada rekaman, teman-teman ya. Tidak boleh ada rekaman audiovisual. Makanya gua tidak boleh masuk ke kantor pajak kalau lagi merekam. Karena kalau merekam, matilah semua orang, kena kita semua. Ketahuan kita kasih uang suap, kan gitu. Tapi di negeri Konoha. Kalau Indonesia mah bagus semua, teman-teman ya. Jadi prinsip pertama, there is no freelance. Prinsip kedua adalah deal dahulu nilai rupiahnya berapa. Oke. Prinsip yang ketiga,
Semua isi teknisnya, isi materialnya, isi hitung-hitungan pajaknya, cara hitung PPN-nya, cara hitung PPh-nya, semuanya bisa diatur. Semuanya bisa dikondisikan, ya. Kita mesti kembali ke prinsip nomor 2 dahulu, baru boleh lanjut ke prinsip nomor 3. Gitu teman-teman ya. Jadi kemarin nih ada klien ya, ada calon klien teman-teman kemarin ya, mungkin berapa bulan yang lalu gitu ya. Ada orang kena kena kasus gitulah ya. Kemudian cari gue gitu ya. Eh dia akhirnya memutuskan dia mau bernegosiasi alias kasih uang suap gitu kan. Tetapi mungkin gua salah kasih kasih penjelasan gitu ya. Dia masih berpikir bahwa cara bernegosiasi adalah memberikan data, kasihkan bukti, kasih argumen, kasih dasar hukum, kasih penjelasan, membuktikan kalau dia tidak bersalah. Gitu ya. Langsung gua potong tuh pembicaraannya. Gue bilang, "Bapak, Anda itu harus melupakan semua itu." Sorry. Lu tuh harus melupakan semua itu. Isi kepala lu harus lu kosongkan. Oke? Okay? Lu harus kembali ke prinsip nomor 2. Bicara dulu angkanya berapa. Deal dahulu angkanya berapa. Berapa uang yang bersedia lu keluarkan. Deal dahulu di situ. Baru lu ngebahas material. Materi itu pun tidak usah dibahas. Itu akan dibantu dikondisikan oleh konsultan pajak Anda. Loh, siapa konsultan pajaknya? Konsultan pajaknya adalah si pemirsa pajaknya. Gitu teman-teman ya. Si pemirsa pajak itulah konsultan pajak Anda. Kalau lu mau bernegosiasi ya, nggak usah pakai konsultan aneh-aneh. Apalagi abal-abal kayak gue ini, nggak usah. Langsung si pemirsa pajak itulah konsultan pajak lu. Dan dialah yang akan mengkondisikan semuanya. Lu tinggal bilang, Pak pemeriksa, gue nggak ngerti, gue pusing, gue mau fokus ke bisnis aja deh ya, gue mau jualan, gue mau dagang, Bapak bantu gue urusin, uangnya sekian, oke, uangnya sekian, gue bisa siapkan dalam waktu sekian, oke, Bapak atur aja semuanya. Nah, gitu teman-teman ya, gitu caranya. Mengenai material, argumen, dasar hukum, mengenai bukti-bukti, catatan, nota-nota, invoice, kemudian faktur pajak, semuanya buang ke laut, teman-teman ya. Ingat prinsip nomor 2, deal dulu angkanya berapa, baru prinsip nomor 3, semuanya akan dibantu diatur oleh si teman-teman pemeriksa pajak di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada yang begituan setahu gue. Di Indonesia tuh bersih semuanya, bagus semua. Oke? Okay? Gue review ya. Prinsip pertama, there is no freelance. Oke, jangan pernah berpikir kalau lu mau dibantu, lu nggak usah keluar duit untuk kasih uang suap. Jangan pernah berpikir seperti itu ya. There is no freelance. Kalau lu mau dibantu, kasih uang suap. Prinsip kedua adalah deal dahulu angkanya berapa, baru lanjut ke nomor 3. Prinsip yang ketiga adalah lupakan mengenai material, lupakan mengenai hitung-hitungan, semua akan dikondisikan dibantu oleh teman-teman pemeriksa pajak. Prinsip yang keempat, prinsip yang keempat, gunakan calo orang lain untuk lu menyelesaikan keuangannya. Jadi contohnya nih ya, contohnya Ibu Marcella tadi. Jadi Ibu Marcella tadi kan diduga dia sebagai pengacara memberikan uang kepada si siapa tuh ketua PN Jakarta Selatan, diduga teman-teman, diduga ya. Tetapi kan pertanyaannya, apakah yang menyuap adalah si Ibu Marcella selaku pribadi pengacara atau si korporasi selaku klien dia? Coba Anda jawab teman-teman. Oke. Tentu saja hasil akhirnya seperti yang kita sudah ketahui bersama, yang menyuap adalah pengacara, bukan si korporasi. Korporasi mah nggak tahu apa-apa. Korporasi itu kan membayar jasa atau fee lawyer. Korporasi membayar fee lawyer, kemudian lawyer yang mengurusin segala-galanya, termasuk uang suap atau bukan uang suap, korporasi nggak tahu. Itulah cerita yang kita pahami di negeri Konoha. Tetapi kalau Indonesia gua nggak tahu ya. Kalau di pengadilan Indonesia gua tidak tahu. Nanti kita nantikan sidang di pengadilan pengadilan Kejaksaan Agungnya ya. Nah, jadi Anda sebagai pengusaha di negeri Konoha, kalau sudah paham prinsip 1, prinsip 2, prinsip 3, lu mesti paham juga. Jangan lu kasih duitnya. Oke, lu mesti gunakan mungkin konsultan pajak atau seorang pengacara. Ya, mirip-mirip kan kasusnya Ibu Marcella lah ya. Nah, sehingga apa? Sehingga lu
bisa cuci tangan. Lu sebagai pengusaha atau businessman-nya, lu bisa cuci tangan, gitu kan. Nanti ketika amit-amit ya, amit-amit jabang bayi gitu, betul-betul ketangkap polisi atau ketangkap kejaksaan, which is itu nggak mungkin, atau ketangkap KPK, which is nggak mungkin, karena semua KPK, polisi, kejaksaan itu sudah dikondisikan oleh DJP dan Kementerian Keuangan, sudah ada MOU-nya, which is itu nggak mungkin ada penangkapan seperti itu lagi di negeri Konoha, maksud gua teman-teman ya. Kalau Indonesia mungkin masih ada. Nah, karena sudah dikondisikan itu semua, maka lu masih serahkan kepada pengacara atau konsultan pajak abal-abal yang lu sudah tentukan, kemudian biar mereka yang urus semua. Lu tugasnya adalah membayar fee lawyer atau fee pengacara atau fee konsultan pajak. Oke, lu membayar fee, lu potong PPh 23 atau PPh apapun itu ya, lu potong PPh, mungkin ada PPN dan sebagainya, pokoknya pajaknya clear. Pajaknya clear, lu bayar jasa konsultan kepada konsultan pajak, selebihnya mereka yang urusin, mereka yang beresin. Oke? Nah, jadi korporasi cuci tangan, bisa beres, bisa aman. Seandainya nanti ditangkap polisi, which is itu nggak mungkin terjadi, ya. Seandainya ditangkap polisi, nanti si korporasi inilah yang akan membiayai keuangan keluarga dari teman-teman yang ditangkap ini. Oke? Karena gini, kalau lu nggak mau biayain kehidupan keluarga mereka yang ditangkap, mereka akan nyanyi, mereka akan ngomong, lah yang mau kasih itu si korporasi, mampus lu, ya kan? Nanti si oknum-oknum pemeriksa pajak bilang, ya yang mau ngasih mereka, yang mau ngasih si direkturnya tuh. Nanti si pengacara juga bilang, yang mau ngasih direkturnya bukan gue hanya perantara, ya mati lu, gitu kan? Nah, supaya ini aman, lu masih harus siap untuk memberikan keuangan kepada keluarga dari teman-teman yang ditangkap masuk penjara itu gitu ya. Ya paling 2 tahun 3 tahun gitulah ya. Ya, itu konsekuensi teman-teman ya. Nah, kalau lu ketangkap, siapa yang mau biayain mereka? Kan gitu. Jadi kalau korporasi ditangkap, masuk polisi juga, masuk penjara juga, lah siapa nanti yang akan membiayai hidup mereka yang ditangkap ini? Gitu kan? Jadi korporasi harus dilepaskan atau diamankan dahulu, nanti biarkah mereka pasang badan, masuk penjara, nanti yang korporasi ini akan membiayai kehidupan keluarga-keluarga mereka yang di penjara itu. Ya, kira-kira 2-3 tahun lah di penjara gitu. It's okay. Gitu ya. Tetapi anyway teman-teman, itu semua hanyalah Konoha story ya, Konoha story, cerita di negeri Konoha yang tidak pernah terjadi di negeri Indonesia ya. Kasusnya Ibu Marcella ini kasus unik teman-teman ya, dan kita akan lihat nanti perkembangannya bagaimana ya, bagaimana kasus ini. Cuma aku tertarik gara-gara dia juga punya perusahaan konsultan pajak gitu ya. Nah, teman-teman, itu tutorialnya untuk negeri Konoha ya. Kalau di Indonesia ini setahu gue bagus semua ya. Sampai jumpa, semoga terbantu. We'll be right back.